Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Amiruddin, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan Islam, serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Mardiana, NIM 202015313116 dari kelas 2 MPIA 1, mata kuliah Filsafat Pendidikan, IAI Nusantara Batanghari. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Filsafat Pendidikan Realisme untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan. Baik, memasuki materi Filsafat Pendidikan Realisme. Sejarah dan tokoh-tokoh aliran filsafat realisme. Aliran realisme berpandangan bahwa hakikat realitas adalah fisik dan ruh yang bersifat dualistis, yaitu hal fisik dan rohani. Di dalam pendidikan ada subjek yang mengetahui tentang manusia dan alam. Kajian yang mendalam mengenai realisme ini lebih cenderung kepada politik, namun beberapa subjek membahas mengenai pendidikan. Realisme pendidikan ini dipelopori oleh beberapa orang filosof, diantaranya David Hume, John Stuart Mill. Selanjutnya, mengenal tokoh-tokoh aliran realisme. Ada siapa saja? Di sini yang pertama ada Aristoteles, yang kedua ada Johann Amos Comenius, yang ketiga ada Francis Bacon, yang keempat ada John Locke, yang keenam ada Galileo, yang ketujuh ada David Hume, yang kedelapan ada John Stuart Mill. Selanjutnya, pengertian dan konsep umum realisme. Filsafat pendidikan realisme merupakan aliran dalam ilmu pengetahuan yang mempersoalkan objek pengetahuan manusia. Aliran ini memandang bahwa subjek pengetahuan manusia berada di luar diri manusia tersebut. Realisme sangat bertolak belakang dengan idealisme karena realisme memandang suatu bukti yang real atau nyata, sedangkan idealisme hanya dalam akal pikiran manusia saja. Jadi, filsafat realisme dibagi menjadi dua, yaitu realisme klasik atau rasional dan realisme alam atau religius. Di antara keduanya dikaitkanlah di dalam dunia pendidikan sehingga akan menjadikan keberhasilan di dalam pembelajaran. Selanjutnya, konsep-konsep di dalam realisme ada apa saja? Ada 4. Yang pertama ada metafisika realisme, yang kedua ada humanologi realisme, yang ketiga ada epistemologi realisme, yang keempat ada aksiologi realisme. Selanjutnya konsep pendidikan menurut aliran realisme. Yang pertama, tujuan pendidikan. Di sini tujuannya adalah menyesuaikan diri secara tepat di dalam hidup dan dapat melaksanakan tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, prinsip pendidikan. Prinsip pendidikan di sini ada yang pertama belajar, pada dasarnya mengutamakan perhatian pada peserta didik dengan seperti apa adanya. Selanjutnya yang kedua, inisiatif dalam pendidikan harus ditekankan pada pendidik bukan pada anak. Yang ketiga, inti dari proses pendidikan adalah asimilasi dari subjek matter yang telah ditentukan. Selanjutnya, 3. Isi pendidikan atau kurikulum pendidikan yang digunakan. Yang pertama, kurikulum komprehensif yang bersifat berisi pengetahuan yang berguna bagi penyesuaian diri dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, ada kurikulum yang berisi unsur tentang pendidikan. Yang ketiga, semua kegiatan belajar berdasar pengalaman baik, langsung atau tidak langsungnya. Yang keempat, metode mengajar yang logis, bertahap, dan berurutan. Yang kelima, pembiasaan metode yang digunakan kalangan realisme. Selanjutnya, peran peserta didik dan pendidik. Di dalam hubungan pengajaran, peran peserta didik adalah penguasaan pengetahuan yang dimana adalah
di sini dapat berubah-ubah. Yang kedua, di dalam hubungan disiplin, tata cara yang baik sangat penting dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, peran pendidik adalah menguasai pengetahuan, keterampilan, teknik-teknik pendidikan dalam kewenangan untuk mencapai hasil pendidikan yang dibebankan kepadanya. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.